Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Adik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Alhamdulillah baik. Masih semangat kan untuk belajar? Insya Allah masih. Ya, harus semangat ya. Ya, karena belajar itu ya sangat penting untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Nantinya kalau kita sudah bisa menguasai ilmu yang kita pelajari, selain bermanfaat untuk kita sendiri, nantinya akan bermanfaat juga untuk orang lain. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk saja ke materi. Bentar. Bukan, Bu. Yang 16. Iya. Nah, oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai sel. Nah, di mana materi hari ini kita akan mempelajari beberapa topik atau penjelasan. Yang pertama yaitu mengenai struktur sel dan fungsinya. Yang kedua, sistem endomembran. Yang ketiga, perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Yang keempat, mekanisme transfer melalui membran plasma. Nah, jadi pada hari ini nantinya kita akan mempelajari 4 poin ini ya. Oke, kita langsung saja ke poin pertama, yaitu mengenai struktur sel dan fungsinya. Nah, ini melanjutkan materi minggu kemarin ya. Nah, yang pertama yaitu lisosom. Nah, ini bisa dibuka kan, terlihat kan di ini slide gambarnya. Kelihatan. Nah, oke. Nah, itu kan merupakan gambar dari lisosom. Nah, lisosom ini apa sih? Nah, ini lisosom. Yang pertama, lisosom itu merupakan organel berdiameter 0,1 mikrometer berbentuk bulat seperti kantong yang diselubungi membran sel, yang diselubungi membran tunggal. Nah, itu kan pada gambar itu ada ya panah yang mengarah ke bulatan. Nah, di situ dinamakan dengan lisosom. Nah, itu kan sesuai ya dengan pengertian tadi, di mana lisosom itu merupakan bentar. Bentar ya. Enggak balik. Bentar ya, tadi masih ada kendala. Itu tapi Nah, oke, kita lanjutkan materinya ya.
Yang pertama tadi kan lisosom merupakan organel yang berbentuk bulat. Nah itu sesuai dengan pada gambar itu, di mana lisosom itu dia itu bentuknya bulat. Yang kedua, lisosom ini berisi enzim, di mana enzim tersebut merupakan enzim hidrolitik, di mana enzim hidrolitik ini yang berfungsi untuk mencerna atau menghancurkan bagian sel yang sudah tidak diperlukan. Nah, jadi di dalam struktur lisosom yang berbentuk bulat tadi, yaitu di dalamnya itu terdapat enzim hidrolitik yang berfungsi untuk menghancurkan bagian sel yang sudah tidak diperlukan. Nah, selanjutnya lisosom ini dibuat di retikulum endoplasma kasar yang kemudian ditransfer dan diproses lebih lanjut ke bagian Golgi. Nah, jadi si lisosom ini yaitu dibuat dari retikulum endoplasma. Nah, bagaimana cara dia dibuatnya? Nah, ini ya. Pertama, dia itu diawali dari enzim lisosim yang diproduksi di dalam ribosom. Kan kita tahu ya, ribosom kemarin itu dia itu melekat pada retikulum endoplasma kasar. Nah, kemudian enzim tersebut yang ada di ribosom tersebut, yaitu masuk ke retikulum endoplasma, selanjutnya masuk ke dalam badan Golgi. Nah, di dalam badan Golgi ini, enzim tersebut akan diproses lagi. Nah, setelah proses itu selesai, maka dia akan dikeluarkan ke dalam sitoplasma dan jadilah si lisosom ini. Nah, ini ada fungsi lisosom. Yang pertama yaitu berperan dalam pencernaan intrasel. Nah, pencernaan intrasel ini pencernaan yang berada di dalam sel. Berperan dalam proses fagositosis. Nah, proses fagositosis ini apa? Proses fagositosis ini merupakan mencerna molekul asing yang masuk ke dalam sel. Nah, jadi molekul asing yang berasal dari luar sel itu, yang masuk ke dalam sel itu akan dicerna. Nah, itu disebut sebagai proses fagositosis. Yang selanjutnya, melakukan autolisis, perusakan sel sendiri, terjadi pada peristiwa hilangnya ekor katak saat metamorfosis. Nah, adik-adik ini ada yang tahu nggak kenapa katak itu pada waktu masih kecil itu memiliki ekor? Nah, namun kalau udah dewasa itu ekornya hilang. Ada yang tahu nggak? Belum ya? Nah, jadi si lisosom tadi kan itu fungsinya untuk menghancurkan fungsinya itu untuk menghancurkan. Nah, di dalam katak kecil itu yang memiliki ekor itu, ekornya itu memiliki nutrisi yang berada di dalam ekor tersebut. Nah, selama katak itu masih memiliki ekor, maka katak itu tidak akan memakan makanan yang berada dari luar tubuhnya. Kenapa? Karena di dalam ekor tadi kan ada nutrisi. Nah, si nutrisi itu akan dipecah oleh si lisosom sehingga menjadi sumber makanan oleh si katak itu. Hingga si ekor tadi yang mengandung nutrisi itu habis. Nah, oke, next. Nah, ini penyakit yang timbul akibat kelainan lisosom. Yang pertama yaitu pompe, yaitu ketiadaan enzim lisosom untuk memecah polisakarida sehingga terjadi penimbunan glikogen yang dapat merusak sel hati. Nah, jadi kelainan yang pertama yaitu ketidakadaan enzim lisosom. Nah, itu akibatnya terjadi penimbunan glikogen yang dapat merusak sel hati. Nah, kedua yaitu TAISTES, enzim pencerna lipid hilang sehingga terjadi penimbunan yang dapat merusak otak. Nah, yang selanjutnya yaitu peroksisom. Nah, ini gambar struktur dari peroksisom. Peroksisom ini yang pertama yaitu organel menyerupai bentuk agak bulat yang mengandung kristal. Nah, dilihat ya di gambar tersebut ya, yaitu strukturnya berbentuk bulat, di mana di dalamnya itu ada kristal dan diselubungi membran tunggal. Nah, jadi dia itu memiliki membran tunggal atau hanya satu.
Yang kedua, mengandung enzim oksidasi dan enzim katalase. Nah, jadi di dalam peroksisom ini yaitu memiliki enzim oksidasi dan enzim katalase, di mana enzim oksidasi ini berfungsi memindahkan hidrogen dari suatu substrat agar dapat bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan hidrogen peroksida. Nah, hidrogen peroksida ini bersifat racun, tetapi akan diubah oleh enzim katalase menjadi air dan oksigen. Nah, jadi kan tadi kan ada dua enzim ya, oksidase dan katalase. Oksidase itu yaitu membuat hidrogen peroksida yang bersifat racun. Nah, karena bersifat racun, maka kemudian enzim katalase ini yaitu berfungsi untuk mengubah enzim hidrogen peroksida yang bersifat racun tadi menjadi air dan oksigen. Nah, pada hewan, peroksisom ini banyak ditemukan di dalam hati dan ginjal, sedangkan pada tumbuhan banyak ditemukan di kloroplas dan mitokondria. Fungsi peroksisom sendiri yaitu penghasil enzim oksidasi dan katalase, seperti yang saya jelaskan tadi ya, yaitu menghasilkan enzim oksidase, di mana produknya yaitu hidrogen peroksida, kemudian enzim katalasenya itu mengubah hidrogen peroksida tadi menjadi air dan hidrogen. Yang kedua yaitu memecah asam lemak menjadi molekul kecil sebagai bahan bakar respirasi sel. Nah, tadi kan dia kan si hidrogen peroksida tadi kan diubah menjadi air dan oksigen ya. Nah, oksigen itu salah satu fungsinya yaitu sebagai respirasi sel. Dan kemudian di dalam sel hati menetralisir racun. Nah, jadi si peroksisom ini yang ada di dalam sel hati itu yaitu fungsinya yaitu menetralisir racun, alkohol, dan senyawa berbahaya lainnya. Oke, kita lanjut ke glioksisom. Nah, glioksisom ini apa sih? Mari kita bahas. Ya, ini PPT-nya agak lelet. Nah, glioksisom ini merupakan organel sejenis peroksisom. Nah, yaitu hampir persis ya dengan si peroksisom tadi yang ditemukan pada jaringan penyimpanan lemak dari biji tumbuhan. Adapun fungsi dari glioksisom ini yaitu untuk menghasilkan enzim yang dapat mengubah asam lemak menjadi gula yang akan digunakan menjadi energi ketika biji sedang berkecambah. Nah, jadi si glioksisom ini yaitu berfungsi untuk menghasilkan enzim. Nah, yaitu mampu menghasilkan enzim yang dapat mengubah asam lemak menjadi gula. Nah, kemudian gula ini akan digunakan ketika yaitu sedang berkecambah sebagai sumber energi. Selanjutnya yaitu mitokondria. Ini gambar mitokondria. Apa itu mitokondria itu? Nah, yang pertama yaitu disebut sebagai the powerhouse atau the power cell. Kenapa? Karena di dalam mitokondria ini yaitu dapat menghasilkan energi bagi sel. Nah, kita tahu ya energi itu kan sangat diperlukan untuk sebuah aktivitas. Nah, jadi yaitu sangat penting bagi kehidupan di dalam sel tersebut, sehingga yaitu disebut sebagai the powerhouse atau the power cell. Yang kedua yaitu organel berbentuk silinder, diselubungi dua membran, yaitu membran dalam dan luar. Membran dalam berlekuk-lekuk itu bisa dilihat ya di gambar mitokondria itu, membran dalam berlekuk-lekuk yang disebut krispa. Tuh, krispa itu ya, yang bagian dalam, bagian bawah itu kan ada tulisan krispa itu. Nah, itu ada tanda panahnya yang berlekuk-lekuk itu. Nah, itu membran dalam yang berlekuk-lekuk itu disebut dengan krispa. Di mana di dalam krispa ini yaitu berfungsi untuk memperluas permukaan di membran itu. Kemudian membran dalam membentuk dua ruangan internal mitokondria, yaitu
ruangan sempit intermembran, serta ruangan matriks. Nah, itu di gambar itu ada ya, bagian kanan pojok itu intermembran space. Nah, itu merupakan ruangan sempit intermembran. Kemudian ruangan matriks. Ruangan matriks itu yang di bagian pojok atas itu, di bawahnya ribosom itu merupakan ruangan matriks. Di mana di dalam ruangan matriks ini terdapat ribosom, DNA, dan enzim respirasi sel. Itu bisa dilihat di gambarnya ya. Itu kan matriks. Matriks itu seperti ruangan. Kemudian di dalam si matriks ini terdapat enzim respirasi sel, ribosom, dan DNA. Kemudian si mitokondria ini disebut dengan organel semi otonom. Kenapa disebut sebagai sel semi otonom? Karena tadi kan ini yaitu memiliki DNA yang dapat mensintesis si protein. Oleh karena itu mitokondria ini disebut juga dengan organel semi otonom. Nah, di dalam sel ini terdapat 1 sampai ribuan mitokondria, tergantung pada tingkat aktivitas sel. Nah, selanjutnya yaitu plastida. Nah, ini gambar struktur dari plastida. Yang pertama, plastida ini merupakan pigmen atau warna ya. Jadi, plastida ini merupakan warna yang terkandung di dalam suatu sel tumbuhan. Nah, jadi dia itu berada di dalam sel tumbuhan yang berupa warna. Terdiri dari 2 membran, yaitu membran dalam dan luar, dan dibedakan menjadi 3 jenis. Nah, apa saja jenisnya? Ini ya, yang pertama, leukoplast. Ini leukoplast ini merupakan plastida yang tidak berwarna. Nah, jadi yaitu merupakan jenis plastida yang tidak berwarna atau tidak memiliki warna. Nah, kemudian leukoplast ini dibagi menjadi 2, yaitu amiloplast yang mengandung amilum, kemudian elaioplast yang mengandung minyak atau lemak. Kemudian yang kedua yaitu kromoplast. Kromoplast ini jenis plastida yang memiliki warna selain warna hijau. Nah, jadi di dalam sel itu semua warna selain warna hijau itu disebut dengan kromoplast. Dan yang ketiga yaitu kloroplast. Nah, kloroplast ini merupakan warna hijau. Nah, jadi di dalam sel itu yang memiliki warna hijau disebut kloroplast. Nah, jadi di dalam plastida itu tadi kan yaitu memiliki 3 jenis warna atau plastida. Yang pertama yaitu leukoplast yang tidak berwarna, kemudian kromoplast warna selain warna hijau, kemudian kloroplast yaitu warna hijau. Nah, di dalam kloroplast ini memiliki struktur ya. Ini seperti di gambar itu di bawah itu. Strukturnya yaitu itu kan bentuknya seperti keping-keping ya. Nah, satu keping itu yaitu disebut dengan pilakoid. Nah, sedangkan tumpukan dari pilakoid atau kepingan-kepingan ini yaitu disebut dengan grana. Bentar ya, masih macet. Nah, selanjutnya yaitu vakuola. Vakuola ini merupakan tempat penyimpanan di dalam sel atau bahasa kerennya itu yaitu gudangnya sel. Nah, jadi dia itu tempat penyimpanan yang berada di dalam sel. Pada organisme bersel satu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama vakuola makanan, di mana vakuola makanan ini berfungsi untuk mencerna serta mengedarkan hasilnya ke seluruh tubuh. Kemudian vakuola kontraktil, yaitu berfungsi mengatur tekanan sel dengan cara memompa air yang berlebih keluar dari sel. Yang selanjutnya yaitu sentrosom dan sentriol. Nah, ini strukturnya. Sentrosom merupakan organel berbentuk menyerupai bintang. Nah, itu di gambarnya bisa dilihat ya, yaitu menyerupai bintang 3 dimensi. Adapun fungsinya itu untuk mengatur proses pembelahan sel. Nah, pembelahan sel itu baik dalam pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis itu yaitu pembentukan sel gamet. Nah, yaitu juga dalam pembelahan mitosis.
Pembelahan mitosis itu yaitu merupakan pertumbuhan makhluk hidup. Nah, jadi dia itu fungsinya yaitu untuk proses pembelahan. Nah, selanjutnya yaitu sitoskeleton. Nah, ini sitoskeleton. Sitoskeleton itu merupakan jalinan serabut yang tersebar di seluruh sitoplasma. Fungsinya secara umum untuk menyokong dan mempertahankan bentuk sel. Nah, apabila di tubuh kita itu, dia itu seperti tulang, yaitu untuk menyokong dan mempertahankan bentuk sel. Kalau di tubuh kita secara keseluruhan itu tulang, nah apabila di sel itu, dia itu disebut sitoskeleton. Nah, dibagi menjadi 3 jenis, yaitu mikrofilamen, intermediat, dan mikrotubul. Mikrofilamen ini merupakan jenis sitoskeleton yang memiliki ukuran tipis dan terletak di pinggir sel, tersusun oleh aktin dan miosin yang memungkinkan pergerakan sel. Jadi mikrofilamen ini bentuknya tipis, yaitu terletak di pinggir sel dan tersusun oleh aktin dan miosin, di mana aktin dan miosin itu memungkinkan pergerakan dari sel. Yang kedua yaitu intermediat. Nah, intermediat ini merupakan jenis sitoskeleton yaitu bentuknya itu sedang, yaitu tersusun oleh berbagai macam protein yang disebut keratin dan tersebar di sitoplasma, fungsinya untuk mempertahankan bentuk sel. Nah, jadi jenis sitoskeleton yang intermediat ini yaitu tersebar di seluruh sitoplasma dan fungsinya untuk mempertahankan bentuk sel. Nah, ini sama halnya dengan pegas atau pir ya, pir pegas itu yang ada di kasur atau spring bed. Nah, apabila kita tidur di atas kasur atau spring bed itu kan akan melengkung ya, melengkung ke bawah karena ketindih kita. Nah, kemudian setelah kita pergi atau tidak menindihnya lagi, maka si kasur itu akan kembali bentuknya seperti semula. Nah, fungsi dari intermediat ini fungsinya sama seperti pegas yang ada di kasur tadi, yaitu untuk mempertahankan bentuk sel. Kemudian yaitu mikrotubul. Nah, mikrotubul ini jenis sitoskeleton yang tebal, tersusun oleh protein globular tubulin, bentuknya seperti tabung rongga kosong. Nah, mikrotubul ini ada yang keluar dari organel sel yang namanya sentrosom. Nah, si sentrosom ini berfungsi untuk menarik kromosom ke sisi yang berseberangan saat terjadi pembelahan sel. Nah, di bawah itu ada gambar ya. Itu merupakan pembelahan sel, di mana si sentrosom ini yaitu menarik kromosom berbeda arah sehingga terjadi pembelahan sel. Nah, selanjutnya itu dinding sel. Nah, dinding sel ini hanya terdapat pada sel tumbuhan, jamur, dan alga atau ganggang. Pada dinding sel terdapat noktah atau bagian dinding sel yang tidak menebal di saat pertumbuhan dinding sel, di mana hal tersebut memungkinkan terjadinya hubungan antar sel ke sel lainnya atau disebut plasmodesmata. Nah, di gambar itu ya, justru kan ada itu, yang bagian bawah, gambar bawah itu, yang yaitu dengan adanya noktah itu, maka akan memungkinkan terjadinya hubungan antara sel ke sel lainnya atau disebut plasmodesmata. Gambar yang bawah itu ya, itu kan ada panah yang mengarah, itu disebut plasmodesmata. Fungsi dinding sel itu yaitu untuk melindungi sel, mempertahankan bentuk sel, dan mencegah penyerapan air yang berlebihan. Nah, oke, sebelum kita lanjut dari struktur sel tadi, ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, oke. Kita lanjut ke sistem endomembran. Nah, sistem endomembran ini merupakan berbagai jenis membran dari organel yang berhubungan melalui sambungan fisik secara langsung atau melalui segmen-segmen membran. Nah, jadi dia itu hubungan antar organel-organel ya, hubungan antara organel-organel.
di mana sistem endomembran ini meliputi atau organelnya itu meliputi yang pertama selubung nukleus, retikulum endoplasma, bagian Golgi yang kemudian akan menghasilkan lisosom dan vakuola. Nah, kita akan close sebentar ya. Nah, jadi kan tadi kan itu hubungan antara organel-organel. Ini merupakan selubung sel, yaitu berdampingan dengan ini retikulum endoplasma. Di dalam retikulum endoplasma ini tadi itu kemudian menghasilkan vaskula. Nih, vaskula ini. Vaskula. Nah, kemudian vaskula ini akan menuju kepada si badan Golgi. Nah, kemudian di badan Golgi ini, si vaskula ini akan dirubah lagi menjadi struktur yang lebih kompleks. Nah, setelah menjadi struktur yang lebih kompleks, kemudian dia dikeluarkan. Dan hasilnya yaitu berupa lisosom dan vakuola. Nah, jadi organel-organel ini yaitu saling berhubungan. Itulah yang disebut dengan endomembran atau organel, hubungan antara organel-organel. Sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan mengenai endomembran tadi, hubungan antara organel-organel. Di mana ada yang ingin ditanyakan? Pak ya, oke kita lanjut. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah ini di tabel itu ada perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan, di mana pada bagian atau organel, yang pertama itu dinding sel, yang kedua vakuola, yang ketiga plastida, yang keempat sentriol di dalam sentrosom. Nah perbedaannya yaitu dinding sel pada sel hewan itu tidak ada, kemudian pada sel tumbuhan itu ada dan bersifat kaku. Yang kedua, vakuola pada sel hewan itu berukuran kecil, kemudian pada sel tumbuhan itu berukuran besar. Plastida pada sel hewan itu tidak ada, kemudian pada sel tumbuhan itu ada, yaitu seperti leukoplas, bromoplas, dan proloplas. Sentriol di dalam sentrosom pada sel hewan itu ada, sedangkan di sel tumbuhan itu tidak ada. Nah, kemudian kita masuk pada mekanisme transfer melalui membran plasma. Nah, ini juga mekanisme transfer melalui membran plasma ini dibagi menjadi dua ya, yaitu transfer pasif dan transfer aktif. Nah, transfer pasif ini merupakan transfer yang dilakukan tanpa membutuhkan energi dan terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara zat yang berada di dalam sel dengan zat yang ada di luar sel, di mana konsentrasi itu yaitu berawal dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah dan meliputi difusi dipermudah, dan osmosis. Nah ini difusi ya, perpindahan zat dari daerah ekstra atau luar ke daerah dalam atau sebaliknya dengan melintasi membran. Contohnya adalah peristiwa masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Nah, jadi yaitu perpindahan zat yang ada di dalam atau luar sel dari luar sel ke dalam sel atau sebaliknya dengan melintasi membran. Yang kedua yaitu difusi dipermudah. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu dipermudah oleh saluran protein, kemudian dipermudah oleh transport protein. Nah, di dalam perpindahan zat tentunya sel perlu mengontrol apa yang masuk dan keluar. Oleh karena itu, difusi dipermudah yang terbagi dari saluran protein dan protein transport membantu mengontrol zat yang lebih besar dalam proses perpindahan.
Nah, jadi yang difusi tadi, yang pertama tadi, yang hanya difusi tadi, yang berpindah itu, yaitu kan oksigen. Nah, oksigen itu yaitu merupakan partikel yang kecil. Jadi dengan mudah melintasi si membran sel. Nah, jadi dia tidak memerlukan bantuan, yaitu tinggal masuk saja ke dalam membran sel. Namun, apabila dia itu sifatnya besar, seperti polar atau ion, maka dia itu untuk melintasi si membran itu memerlukan bantuan. Nah, di dalam membran tersebut terdapat saluran protein dan protein transport. Nah, saluran ini yang kemudian dilewati oleh polar atau ion untuk menembus si membran plasma tadi. Nah, kemudian osmosis. Nah, osmosis ini merupakan proses perpindahan molekul melewati membran berupa pelarut atau air. Nah, intinya sama saja, yaitu perpindahan molekul melewati membran. Namun, apabila yang tadi itu, yang difusi tadi itu berupa gas dan juga molekul-molekul ion, yang terjadi pada osmosis itu yaitu pelarut atau air. Nah, jadi yang berpindah itu yaitu air, di mana dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hipertonik, hipotonik, dan isotonik. Hipertonik ini merupakan keadaan di mana konsentrasi pelarut bergerak dari sel menuju keluar. Nah, jadi hipertonik ini airnya itu bergerak dari dalam sel menuju keluar sel. Sedangkan hipotonik ini merupakan keadaan di mana air bergerak dari luar sel menuju dalam. Nah, jadi kebalikan dari hipertonik ya. Kalau hipertonik itu dari dalam keluar, kalau ini dari luar ke dalam sel. Sedangkan isotonik ini merupakan keadaan di mana kedua sisi membran dalam dan luar itu mencapai keseimbangan. Nah, jadi isotonik ini air yang ada di dalam sel maupun di luar sel itu keadaannya seimbang atau sama-sama banyak. Nah, selanjutnya transport aktif. Nah, yang pertama tadi kan transport pasif yang tidak memerlukan energi. Nah, kemudian yang kedua yaitu transport aktif. Transport aktif ini merupakan transport yang memerlukan energi, di mana dia itu meliputi pompa ion, kontransport, dan endositosis, eksositosis. Yang pertama, pompa ion. Pompa ion adalah transfer ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel untuk mempertahankan konsentrasi ion. Nah, ini prosesnya itu hampir sama dengan misalkan kita bermain sepak bola ya, ada pergantian pemain. Nah, tapi di dalam sel ini dia itu pergantian ion dari dalam dan luar. Itu pergantian. Seperti halnya pergantian dalam sepak bola ya. Sepak bola yaitu pergantian dari dalam lapangan diganti oleh pemain yang ada di luar. Yang kedua yaitu transport. Transport adalah transport zat tertentu yang dapat membawa zat lainnya. Nah, jadi dia itu perpindahan, namun dalam proses perpindahannya itu dia itu juga mampu membawa zat lainnya. Nah, contohnya ini hidrogen ya, yang berpindah hidrogen. Nah, hidrogen ini berpindah dari dalam sel keluar sel. Kemudian hidrogen ini masuk ke sitoplasma melalui protein kontransport. Nah, setelah hidrogen berikatan dengan kontransport, maka molekul hidrogen tersebut akan membawa molekul lain. Nah, di sini molekul lainnya yaitu berbentuk sukrosa yang kemudian melekat ke protein kontransport. Nah, sehingga yang tadinya hanya hidrogen, kemudian dia itu menjadi kontransport sukrosa hidrogen. Nah, selanjutnya itu eksositosis dan endositosis. Eksositosis ini merupakan pengeluaran molekul tertentu melalui penyatuan vesikel dengan membran plasma. Nah, jadi dia itu pengeluaran molekul tertentu melalui penyatuan. Kemudian yaitu endositosis merupakan pengambilan molekul dengan cara membentuk vesikel baru dari membran plasma. Yaitu dibagi fagositosis, sinositosis, dan endositosis yang berperantarai reseptor. Nah, sekian materi kita. Mungkin ada yang masih bingung bisa ditanyakan. Gimana? Ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak.
Ini Bapak, kalau sudah ini Bapak kan ada soal ini, ulangan harian. Nah, mungkin nanti bisa saya kirim ke salah satu siswa untuk diberikan kepada teman-temannya untuk dikerjakan. Kemudian nanti kalau sudah selesai dikirim kembali ke Bapak. Mungkin bisa dicatat ya nomor Bapak ya, salah satu saja. Siapa yang mau mencatat nomor Bapak untuk memberikan soal? Di Gesti. Halo? Di Gesti? Iya, Pak. Catat ya nomornya ya. Iya. 857 857 8953 8953 1101. 1101. Nah, nanti hubungin Bapak ya. Nah, oke, sekian materi yang Bapak sudah sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan untuk soalnya. Nanti Bapak akan kirim. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wow.